Tidak bagus. The film was translated and narrated by M Media. Tolong aku. Tolong. Luming pekerja pengantar makanan. Nona cantik, apa yang terjadi padamu? Jangan panggil polisi. Nona cantik, kau tinggal di lantai berapa? Aku akan mengantarmu ke atas. Nona cantik, Nona cantik. Misi selesai. Sudahkah kau memastikan targetnya mati? Tidak, tapi agen nomor 1 sudah divaksin semua. Semua agen disuntikan. Target kemungkinan besar akan segera mati. Agen Profesor Chen belum pernah salah sebelumnya. Ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan. Apa itu? Segel emasku hilang. Apel. Segel emasnya hilang. Kenapa kau tidak sekalian menghilangkan dirimu sendiri? Beri aku 3 hari. Aku pasti akan menemukannya. Tidak bisa. 2 hari. Kau harus menemukannya untukku. Kalau tidak, jika jatuh ke tangan yang bermotif tersembunyi, aku juga tidak akan bisa melindungimu. Baik. Selain itu, ada tugas baru untukmu. Berangkas di foto ini. Kau harus dengan segala cara menemukannya. Itu disimpan oleh target nomor 1 di cabang Jiancheng Bank Futon. Baik. Pergi. Lu Xiaoyu Putri Luming. Ayah, kakak ini sangat cantik. Bisakah dia menjadi The ibu film was Xiaoyu? translated Xiaoyu, and narrated jangan by bicara M omong Media. kosong. Kakak perempuan ini hanya sementara menginap di rumah kita untuk tidur. Dia akan kembali setelah bangun. Siapa kamu? Dan di mana tempat ini? Ini rumah saya. Ayah saya menyelamatkanmu. Aku. Siapa aku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Kamu adalah ibu Xiaoyu. Kamu bahkan tidak mengingat dirimu sendiri. Xiaoyu, sekali lagi ngomong kosong kena. Apa kau tidak ingat tadi malam? Ketika aku mengantar makanan, kau tiba-tiba masuk ke lift, berteriak minta tolong, lalu pingsan. Tidak. Aku tidak bisa mengingat apapun. Lalu apa kau punya sesuatu?
yang bisa membuktikan identitasmu. Misalnya ponsel atau kartu identitas. Apa ini? Ini adalah kartu hitam Bank Futong. Apakah itu sangat mengesankan? Sangat mengesankan. Bank terkemuka di dunia. Hanya ada satu di Jiangcheng kita. Kalau begitu latar belakang kakak, apakah sangat penting? Mungkin. Aku punya sesuatu yang lain di sini. Ini terlihat cukup berharga. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ayah, apakah kamu bodoh? Ini adalah segel emas Biro Penegakan Hukum. Biro Penegakan Hukum. Biro Penegakan Hukum. Kamu jelas tidak menonton berita TV. Ini adalah segel emas Biro Penegakan Hukum. Kabarnya, pangkat dari terendah hingga tertinggi. Masing-masing adalah segel perunggu, segel perak segel emas, dan segel berlian, penegak segel emas, di dalam Biro Penegakan Hukum, juga merupakan tokoh yang sangat tangguh. Cepat kembalikan ke kakak. Jangan sampai rusak. Kau seorang penegak. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengingat apapun. Kata, tidak apa-apa jika kamu The tidak film was ingat. translated Tinggal saja and dulu di rumah kami. narrated by M. Kita bisa Media. membicarakannya saat kamu ingat. Xiaoyu, ngomong kosong lagi kupukul. Baiklah, Apa? tepat sekali. Maaf merepotkanmu. Tidak masalah sama sekali. Kami masih punya kamar tidur cadangan di rumah. Nanti aku bersihkan. Kau bisa tinggal di sana. Itu. Aku ingin mandi dulu. Aku merasa sedikit kotor. Tentu saja bisa. Xiaoyu ajak dia. Ajak kakak ini untuk mandi. Kakak tidak ingat apa-apa. Mari kita panggil dia Xiaoki saja. Kenapa? Kamu ingin menamai kakak Xiaoki? Karena saya dulu punya anjing. Bernama Xiaoki. Sayangnya ia sudah lama meninggal. Xiaoyu, kau tidak sopan. Bagaimana bisa orang dewasa dipanggil dengan nama anak anjing? Tidak apa-apa. Aku sangat suka nama Xiaoki. Kedengarannya sangat bagus. Bukan begitu? Kalau begitu kakak Xiaoki, saya akan mengantarmu ke kamar mandi. Baiklah. Kakak Xiaoki, saya membawakan pakaian ibu saya ke sini. Aku akan keluar sebentar. Xiaoyu, di mana ayahmu? Ayah saya pergi mengantar makanan. Dia bekerja sangat keras. Lalu ibumu di mana? Ibu saya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Maaf. Kakak tidak bermaksud membahasnya. Tidak apa Xiaoyu sangat kuat. Apa ini? Untuk apa ini? The film was translated Ini and adalah selang narrated oksigen. by M. Media. Ini adalah tabung oksigen. Dokter bilang jantung saya tidak baik. Jadi harus bawa oksigen terus. Xiaoyu benar-benar kuat. Ngomong-ngomong, saat ayahmu biasanya mengantar makanan. Apakah kamu tinggal sendiri? Di rumah? Benar, ayah saya harus mengantar penerimaan makanan 15 jam setiap hari. Sebelum dia berangkat setiap pagi. Dia menyiapkan semua makanan ini terlebih dahulu. Jadi saya makan sendirian di rumah. Menonton TV. Dan tidur. Sekarang sudah bagus. Soalnya aku punya kakak. Ngomong-ngomong, ayah saya juga membuatkan 1 porsi untukmu. Cepat makan selagi hangat. Baiklah, kalau begitu mari kita makan bersama. Baiklah. Kata, gelang ini jika kamu memakainya,
pasti akan terlihat sangat bagus. Sekarang Xiaoyu, mulai masuk usia peduli penampilan. Menurutku kalung ini, saat kamu memakainya, juga akan terlihat sangat bagus. Asisten penjualan, gelang ini, tolong keluarkan agar kami bisa melihatnya. Asisten penjualan. Apa yang ingin Anda lihat? Teksturnya bagus. Keluarkan biar kulihat. Halo, kami di sini duluan kan? Nyonya, konter Anda adalah konter perunggu. Konter yang dilihat pelanggan ini adalah konter emas. Layanan sesuai urutan konter untuk melayani pelanggan. Apa? Membeli barang dari konter perunggu tidak memenuhi syarat untuk layananmu kan? Jika kamu tidak mengeluarkan barangnya, bagaimana kami bisa membelinya? Kenapa kau berteriak? Betapa kasarnya. Tidakkah kau lihat pelayan ini sedang melayani kami sekarang? Apa salahnya kau menunggu sebentar? Bukan apa-apa, aku melihat bahwa pelanggan ini datang lebih dulu. Kalianlah yang The datang film was belakangan. translated Meski pakai and prinsip siapa cepat narrated dia by dapat, M-Media. aku seharusnya melayani pelanggan ini lebih dulu. Kamu, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Nyonya, ini adalah area kelas atas kami. Tolong jangan berteriak di sini. Dasar mesum. Apa yang kamu lakukan? Kau baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, Xiaoyu. Ini semua salahku. Aku baik-baik saja, kakak. Ayo pergi. Masih mau pergi? Kau memukul anakku dan masih mau pergi. Mama dia memukulku. Jelas anakmu yang memulainya. Meludahi Xiaoyu kami. Yang kulihat adalah kau memukul anakku. Kenapa aku tidak melihat? Anaknya meludah. Kamu, bayar cepat. Kalau tidak jangan harap bisa pergi. Dari mana mereka akan mendapatkan uang? Atau panggil saja polisi. Dan biarkan dia ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Kompensasinya mau berapa? 50.000. Aku harus membawa anakku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika kau tidak bisa membayar, kami akan menangkapmu. Ada apa ini? Berisik sekali. Manajer, wanita ini memukul anak pelanggan. Dan sekarang dia mau kabur. Jelas mereka yang memulainya. Tangkap mereka. Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Jangan mengganggu kakak Xiaoki. Xiaoyu. Apa ini? Ini emas murni. Bukankah kamu mau menelpon polisi? Bukankah kamu mau menuntut kompensasi? Ini emas murni. Apakah ini cukup untuk kompensasi? Dia seorang petugas penegak hukum. Seorang petugas penegak hukum. Ini tidak mungkin. Minta maaf sekarang juga ke petugas. Maafkan saya. Saya tidak tahu betapa pentingnya Anda. Masih mau menelpon polisi. Petugas penegak hukum yang terhormat. Anda pasti bercanda. Beraninya kami. Aku tidak menyangka segel emas ini ternyata berguna. Masih mau kompensasi? Tidak perlu. Petugas penegak hukum yang terhormat. Ini salah kami. Salah kami. Minta maaf. Aku akan mengurusmu nanti, ayo pergi. Xiaoyu. Xiaoyu. Sedang menjalani operasi. Bagaimana keadaan Xiaoyu? Masih di ruang gawat darurat, sedang diresusitasi. The film was translated and Bagaimana ini narrated bisa by terjadi? M-Media. Ini salahku. Ini semua salahku. Aku dengar. Segel emas Biro Penegakan Hukum muncul di sini. Anggota keluarga. Siapa anggota keluarga Pasin? Aku. Ini aku. Jantung Pasin telah gagal total. Operasi segera dibutuhkan. Operasi jantung buatan. Ambil tagihan operasi ini. Pergi ke bawah dan bayar segera. Baiklah. Cepat. The film was translated and narrated by M-Media. Cepat bayar biayanya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dokter, bisakah Anda mengoperasi Xiaoyu dulu? Tidak ada uang. Kalian berdua cepat kumpulkan uangnya. Pasin tidak bisa menunggu. Hanya ada 1 jam paling banyak. Waktu persiapan.
Kenapa aku harus membawanya ke mal? Kenapa aku harus terlibat konflik dengan seseorang? Aku benar-benar. Tidak aku. Aku akan menelepon untuk meminjam uang. Pasti akan mengikuti instruksi Anda dan menangani masalah ini dengan serius. Xiaoqi dan yang lainnya sudah lama di sana. Mereka akan baik-baik saja kan? Ketua, di dalam tubuh Anda ada sejumlah besar di nitrogen monoksida yang menyebabkan gangguan memori Anda. Membersihkan obat ini sangat sulit. Bahkan saya pun akan membutuhkan waktu sebulan untuk menghilangkannya sepenuhnya. Sebulan? Selama masa pengobatan, ingatan Anda akan pulih secara bertahap. Untuk memulihkan ingatan sepenuhnya, akan memakan waktu 1 bulan. Saya akan resepkan obat dulu. Minumlah obat Anda tepat waktu. Anda harus datang cek lanjutan tiap minggu. Baik. Kalau begitu saya akan merepotkanmu, Xiao Xiao. Oh, benar. Aku mungkin perlu bantuanmu. Tolong beritahu saya. Pinjami saya uang. Ketua. Kepalaku. Ini ketua. Ini kartu gaji saya. Ada sekitar 8 juta di dalamnya. Anda bisa menggunakannya untuk sementara. Jika tidak cukup, saya akan memikirkan cara lain. Baik, setelah saya kembali ke grup, saya akan menggantinya 2 kali lipat. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Kalau begitu saya pergi sekarang. Ketua, hati-hati. Xiaoqi, bagaimana keadaannya? Tidak masalah. Semuanya berjalan lancar. Oh, benar. Sekarang Xiao Yu, bagaimana kondisinya? Xiao Yu sekarang benar-benar normal. Dan barusan seorang kepala departemen datang. Dia bilang kasusnya sangat istimewa dan memiliki nilai penelitian yang besar. Oleh karena itu, semua biaya perawatan selanjutnya telah dibebaskan. Baik, bagus sekali. Oh benar, kau sudah lelah seharian. Pulanglah dan istirahat. Aku akan menjaga di sini. Baik, kalau begitu saya akan kembali dulu. Saya juga akan membawakanmu beberapa set pakaian ganti. Oh benar, kuncinya. Saya pergi sekarang. Menurut penjual mal yang memberikan petunjuk, gadis kecil itu dan ayahnya tinggal di sini. Tapi mengapa sistemnya tidak dapat menemukan wanita yang bersama gadis kecil itu? Informasi wanita itu, siapa sebenarnya dia? Itu kamu? Kau masih hidup. Berhenti. Segel emas itu memang ada padamu. Seperti yang diduga. Kamu adalah pembunuh itu. Kamu dari Biro Penegakan Hukum. Biro Penegakan Hukum yang mau bunuh saya. Begitu kau mati, tidak akan ada begitu banyak masalah. Jangan mendekat. The film Jika was kamu mendekat, translated saya akan and segera narrated melemparkannya by ke sungai. Media. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Kembalikan segel emas itu padaku. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa kamu menganggap saya bodoh? Sekarang, saya akan bertanya satu pertanyaan, dan kamu jawab satu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Segel emas ada di tangan saya. Apa kamu pikir dengan pengaruh saya tidak akan bisa mencari tahu apapun? Aku akui, aku meremehkanmu. Dengan pengaruhmu menyelidikiku, semudah membalik tangan. Karena kamu sudah tahu identitas saya. Beraninya kamu masih menyentuh saya. Aku tidak punya pilihan. Aku di bawah perintah. Sebenarnya saya sudah mencari tahu identitasmu. Saya hanya ingin memancing keluar ikan besar di belakangmu. Dan kamu hanyalah umpan. Kita bisa memilih untuk bekerja sama. Saya bisa mengembalikan segel emas ini padamu. Terlebih lagi, saya bisa menjamin keselamatanmu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Hanya karena saya adalah ketua ABA. Kalau saya jamin keselamatanmu, saya pasti bisa. Sebenarnya, sejak aku tahu kau masih hidup, aku tahu misiku sudah gagal. Seluruh petugas penegak hukum dari Biro Penegakan Hukum. Bagaimanapun juga ini adalah kematian. Mengapa tidak memilih untuk mempercayaimu dan bekerja sama denganmu? Siapa yang ingin membunuh saya? Pemimpin Biro Penegakan Hukum. Ada orang lain di belakangnya. Mengenai siapa, aku tidak tahu. Apakah dia sudah mengirim pembunuh lain?
Aku adalah penegak segel emas Biro Penegakan Hukum. Misi ini semudah membalik tangan. Tapi setelah misiku gagal, mereka pasti akan mengirim orang lain untuk membunuhmu. Dan aku juga. Segel emas ini, saya masih berguna untuknya. Jangan khawatir, saya pasti akan mengembalikannya padamu nanti. Bagaimana kau akan menjamin keselamatanku? Saya bisa mengirimmu ke rumah sakit Jiangzheng. Aku akan atur untukmu identitas baru. Jangan muncul lagi dalam waktu dekat. Baiklah. Kamu bisa pergi sekarang. Satu pertanyaan lagi. Bicara. Apakah koper itu bersamamu? Bagaimana kau tahu tentang tas itu? Orang-orang itu sangat ingin mendapatkan koper ini. Apa sebenarnya isi koper ini? Apa yang ada di dalam tas itu? Bukan urusanmu untuk bertanya. Baiklah. Aku tidak akan bertanya. Tapi aku harus memperingatkanmu, kau harus menjaga koper ini tetap aman. Karena, dibandingkan dengan nyawamu, orang-orang itu bahkan lebih menginginkan untuk mendapatkan koper ini. Hampir saja. Aku menggertaknya. Dia tidak tahu. Aku belum pulih ingatanku. Di dalam tas ini. Apa sebenarnya isinya? Sampah bawahanmu telah gagal. Presiden Fu, mohon tenangkan amarah Anda. Saya akan secara pribadi melaksanakan misi ini. Ingat, kamu harus mendapatkan kotak itu. Jangan khawatir. Halo, aku ingin bertemu Presiden Anda Fu Yunhai. Bolehkah saya bertanya apakah Anda punya janji? Tidak ada, Presiden kami tidak ada hari ini. Silakan datang di lain hari. Bukan, kau bahkan tidak bertanya. Bagaimana kau tahu dia tidak ada? Katakan saja padanya ini. Katakan padanya Jiqian Dai datang menemuinya. Anda tidak punya janji, bahkan jika namamu adalah Jiwan Dai. Itu tidak ada gunanya. Presiden kami sangat sibuk setiap hari. Begitu banyak orang ingin menemuinya. Apa saya harus menelpon setiap orang untuk bertanya? Jangan salahkan aku kalau aku tak ingatkan. Jika kau tidak memberitahunya sekarang, hati-hati bisa kehilangan kerja. Anda mengancam saya sekarang. Betapa lancangnya mulut Anda. Apa Anda pikir Anda istri presiden? Cepat pergi. Tidak pergi saya panggil keamanan. Bukan? Kenapa kau seperti ini? Fu Yunhai Ketua Nuhai. Selamat pagi Presiden. Fu Yunhai. Hai Fu Yunhai. Apa yang Anda katakan? Qian Dai. Bukan? Apa yang terjadi? Presiden, saya tidak tahu dia mengenal Anda. Bayar gajinya. Dia dipecat. Ya. Presiden? Hei Presiden. Presiden? Qian Dai, apa yang terjadi padamu? Kamu kemana saja selama ini? Aku diserang. Meskipun aku nyaris lolos dari kematian, aku sekarang kehilangan ingatanku. The film Banyak was hal translated tidak bisa and kuingat lagi. narrated by M. Itu Media. benar-benar sebuah pembunuhan. Selain kehilangan ingatan, kamu tidak terluka di tempat lain kan? Aku akan mencarikanmu yang terbaik, ahli medis untuk pengobatan. Tidak perlu. Aku saat ini menerima perawatan dari Dekan Xiao. Dalam waktu sekitar sebulan, aku seharusnya pulih. Karena kamu sudah kembali, tetaplah di sisiku. Aku kirim orang jaga kamu 24 jam. Aku datang menemuimu kali ini, karena aku ingin meminta bantuanmu. Bagaimanapun juga, dalam ingatanku yang terfragmentasi, kau harus dianggap seseorang yang relatif dekat denganku. Kamu, jangan bilang kamu sudah, bahkan melupakanku. Kita adalah kekasih masa kecil, yang tumbuh bersama. Dan aku juga tunanganmu. Bagaimana kamu bisa tidak mengingatku? Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku curiga, serangan ini berkaitan dengan eksekutif tingkat tinggi di dalam grup. Jadi aku harap kau bisa diam-diam membantuku menyelidiki orang-orang di sekitarku.
Masalah ini, ketika sesuatu terjadi padamu, aku sudah mengatur orang untuk menyelidiki. Kami benar-benar menemukan cukup banyak. Kami menyelidiki total 12 orang. Semua dari grup kekayaan abad. Tokoh kunci. Di antara mereka 3 orang. Setelah penyaringan cermat, dikonfirmasi baik-baik saja. Tapi yang lainnya mencurigakan. Yang terpenting, wakil presiden grup. Wakilmu. Liu Huchon. Orang tua ini penuh tanda curiga. Dia banyak bergerak belakangan ini, tapi kami tak dapat celah darinya. Dan orang ini, sekretaris pertama Jin Yan Er. Orang ini, kemungkinan besar bisa dipercaya. Setelah insidenmu, dia memiliki perselisihan paling banyak dengan wakil presiden Liu. Gadis inilah, di dalam grup, faksi setiamu, juga dipimpin olehnya. Sangat disayangkan bahwa posisinya agak rendah. Situasinya tidak terlalu baik. Orang-orang kami juga menemukan sesuatu yang menarik. Apa kau mau mendengarnya? Beritahu aku. Jin Yan Er ini memiliki perasaan yang sangat dalam padamu. Pada hari pertama kau menghilang, dia bersembunyi di rumahnya, memegang fotomu, dan diam-diam menangis hampir sepanjang malam. Dia tidak jatuh cinta padamu kan? Aku tidak mendapatkan tambahan saingan cinta kan? Cukup darimu. Kehilangan ingatanmu, tapi temperamenmu tidak berubah. Baiklah, aku akan mengambil informasinya. Adapun sisanya, aku akan minta kamu lanjutkan penyelidikan. Wah, benar aku punya sesuatu di sini yang seharusnya membantu untuk penyelidikanmu. Segal emas penegak hukum. Masalah ini terkait dengan Biro Penegakan Hukum. Penegak segal emas ini sudah berada di bawah kendaliku. Jika kau mengikutinya, kau seharusnya bisa menemukan banyak petunjuk baru. Jadi begitu. Tidak heran, setelah kau menghilang, Biro Penegakan Hukum tidak bisa memberikan informasi apapun. Jadi ternyata, Dalang sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan petunjuk penting ini, aku percaya kebenaran akan segera terungkap. Kalau begitu aku serahkan sisanya pada Presiden Fu. Qiandai, meskipun kau kehilangan ingatanmu, melihatmu bersikap begitu jauh denganku, aku masih belum terbiasa. Kalau begitu aku pergi sekarang. Para tidak berguna ini, mereka bahkan kehilangan segal emas. Qiandai, aku pikir dengan kehilangan ingatanmu, aku akan punya kesempatan. Tapi kau masih sangat tidak patuh. Kalau begitu jangan salahkan aku. Jin Yan Er, sekretaris di Qiandai. Halo, siapa ini? Ini aku, Ji Qiandai. Ketua. Apakah itu benar-benar Anda, bos? Ada apa? Sekarang bahkan suaraku. Kau bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Ketua, sangat bagus Anda masih hidup. Di mana aku akan jemput sekarang? Sekarang bukan waktu tepat untuk bertemu. Namun aku punya beberapa hal sekarang yang perlu kau lakukan untukku. Ya. Baik. Saya mengerti. Jangan khawatir. Bagus sekali. Bagus, Anda baik-baik saja. Ketua sudah kembali. Selanjutnya, giliranmu untuk menghadapi konsekuensi. Kamu teman Xiao Chuan kan? Cepat masuk. Silakan duduk di mana saja yang kamu suka. Aku tidak salah tempat kan? Ini villaku. Kenapa ada begitu banyak orang? Aku akan panggil Xiao Chuan turun. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Rumahmu. Kamu bukan teman Xiao Chuan. Siapa Xiao Chuan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kalau tidak kenal, kenapa masuk? Cepat keluar.
Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Percaya aku telepon polisi sekarang. Apa kamu tahu? Botol anggur ini bernilai 1 juta. Kamu membuka semuanya. The Apel, film was translated Lebih and dari 1 juta per narrated by botol? M-Media. sangat mahal. Bukankah Xiao Chuan bilang anggur ini berasal dari keluarganya? Bahwa ada banyak. Pergi panggil Xiao Chuan turun. Tanyakan ada apa. Ini tidak mungkin benar-benar rumahnya kan? Aku akan pergi melihat. Mari lihat, siapa berani buat masalah di rumahku. Rumahmu. Villa ini bernilai 50 juta. Beraninya kamu bilang ini rumahmu. Coba bicara omong kosong lagi. Aku bilang ini rumahku, dan memang rumahku. Barang-barang dari rumahku. Tentu aku bisa minum bebas. Kamu benar-benar berani memukulku. Baiklah. Semua orang yang hadir di sini hari ini, tidak satu pun dari kalian akan lolos. Paman, kemarilah bantu aku. Bawa wanita tak dikenal ini, dan usir dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Mama, wanita ini bersikeras bahwa rumah ini adalah miliknya. Kau, bos. Mama, apa yang kamu panggil padanya? Apa kau gila? Ini bosku. Beraninya kau memukulnya. Bos, aku dengar sesuatu terjadi padamu. Aku tidak menyangka kau baik-baik saja. Siapa kamu? Apa kau tidak mengenaliku? Apa aku harus mengenalmu? Bos ini. Bagaimana mungkin dia tidak ingat siapa aku? Mama, siapa sebenarnya wanita ini? Aku bisa manfaatkan kesempatan ambil alih villa. Dari mana datangnya wanita gila ini? Untuk membuat masalah di rumahku. Rumahmu. Semua pakaian yang kamu pakai milikku. Dan kamu masih bilang ini rumahmu. Dasar kalian para pencuri. Omong kosong. Nah, usir dia. Mama, apakah dia benar-benar bosmu? Dia adalah bos saya. Entah mengapa. Dia tidak mengenali saya lagi. Kalau begitu manfaatkan kesempatan ini. Dan bereskan dia. Apa maksudmu? Anak baik. Mari kita lakukan seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Aku akan berurusan denganmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuatmu benar-benar tunduk? Pergi. Lepaskan. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan ya. Aku memberitahumu. Lepaskan. Cui Ping, apakah tidak apa-apa kita melakukan ini? Jangan khawatir. Segera kita akan menjadi pemilik baru rumah ini. Nah, lakukan pekerjaan dengan baik. Terserah padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya benar-benar tunduk. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ilegal. Selama aku menjadikanmu wanitaku, maka itu tidak akan ilegal kan? Selama kamu tunduk padaku, kita akan menjadi keluarga. Kamu delusi. Mesum menjijikan. Menjauhlah dariku. The film was Apakah kamu sering translated kesepian? and narrated Sendirian di by malam hari? M-Media. Apakah kamu sering berfantasi tentang seorang pria datang untuk tidur bersamamu? Sungguh aroma. Sungguh hadiah. Selama aku berurusan denganmu, semuanya akan menjadi milikku. Mesum menjijikan. Aku pasti akan membunuhmu. Wanita celaka. Kamu bilang tidak dengan mulutmu. Tapi apakah kamu diam-diam sangat gembira? Jangan khawatir. Kakak akan sangat lembut. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ketua? Ketua apa? Ini rumah saya. Keluar. Ulangi lagi. Ini rumahmu. Tolong perampok-perampok. Aku akan bertanya lagi padamu. Di mana ketua? Saya tidak mengenalnya. Ketua apa? Ulangi lagi. Kau tidak mengenalnya. Jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Ulangi lagi. Kau memanggil polisi. Berhenti memukul. Saya akan memberitahumu. Mereka ada di atas. Tinggalkan satu orang untuk menjaga mereka. Yang lain ikut aku ke atas. Ya, Beraninya kamu, bos.
Berani mengganggu bos kamu mencari mati. Siapa kamu? Yang akan mengambil nyawamu. Maaf bos, kami datang terlambat. Orang ini, dan orang-orang di bawah sana, mereka semua terlibat. Jangan biarkan satu pun lolos. Jangan khawatir bos, aku akan menggunakan metode paling kejam untuk membuat mereka berharap mati, bawa mereka pergi. Ngomong-ngomong, Yan Er, cari beberapa orang, rumah ini luar dan dalam, bersihkan secara menyeluruh untukku. Semua barang, buang semuanya untukku, bakar saja. Baik ketua. Ketua, apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Terima kasih sudah bantu tahan minuman hari ini. Tidak masalah. Bagaimanapun kau adalah bosku. Apa kau tahu? Kau adalah yang paling cantik dan bos terbaik di dunia ini. Bos, aku benar-benar sangat menyukaimu. Dasar nakal, kamu berani goda bosmu sekarang. Baiklah. Sekarang tidak apa-apa. Banyak hal terjadi belakangan ini. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekaligus. Tapi, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Mengerti? Baik. Kalau begitu ketua, apakah saya perlu mengirim beberapa pengawal untuk Anda untuk melindungi Anda? Tidak perlu. Terlalu banyak orang justru akan mudah menarik perhatian dan memberitahu musuh. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kalau begitu bos, Anda harus melindungi diri Anda dengan baik. Anda tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong Yan Er, apa kamu ingat? Aku dulu punya sebuah tas kerja hitam bersamaku. Sebuah tas kerja hitam. Tidak ada. Saya belum pernah melihat Anda dengan tas kerja hitam apapun. Lalu, apa kamu tahu kata sandi biasaku? Apa itu? Kata sandi untuk kantor dan komputer Anda adalah 0512. 0512. Ya, baiklah. Aku mengerti. Jika ada aktivitas yang tidak biasa di perusahaan, ingat untuk segera memberitahuku. Baik. Bos, kami semua menunggu Anda untuk kembali. Ini informasi yang kamu minta. Menurut penyelidikanku, saat ini di dalam Abak Group, terutama terbagi menjadi dua faksi. Satu milikmu, dipimpin oleh Jin Yan Er dan Limu. Dan faksi lain, milik Liu Huchun. Apa kamu yakin informasi tentang Liu Huchun ini benar? Tidak mungkin salah. Aku adalah penegak segel emas. Bagaimana kabarmu di sini? Cukup bagus kan? Cukup santai. Kalau begitu baguslah. Aku pergi. Baiklah. Kenapa? Informasi ini dan yang diberikan Fu Yunhai padaku cukup berbeda. Lu Ming, apa kamu saat ini punya tempat lain untuk tinggal? Tidak ada. Kami selalu tinggal di Taman Haichun. Pemilik rumah sangat baik. Dia sering membantuku menjaga Xiao Yu. Sekarang lokasi rumahmu sudah terungkap. Kamu tidak bisa kembali ke sana. Kita perlu mencari tempat tinggal baru. Dekan rumah sakit ini adalah orang yang cukup baik. Aku akan memintanya untuk mengatur tempat baru untuk kita. Aku. Ada apa? Xiao Qi. Apakah kau sudah memulihkan ingatanmu? Belum. Saat ini dalam pikiranku hanya ada beberapa fragmen ingatan. Jika aku ingin pulih sepenuhnya, mungkin masih butuh waktu. Aku hanya merasa bahwa kau dan
Perubahan dirimu dibanding sebelumnya sangat signifikan. Benarkah? Ayo pergi. Kakak Xiaoqi. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana bisa begitu? Xiaoyu kita diberkahi hoki dan umur panjang. Di masa depan, kamu pasti akan hidup sampai 100 tahun. Kali ini itu salahku sebagai kakakmu. Dimal, aku tidak melindungimu dengan cukup baik. Tidak, kau tidak. Kakak Xiaoqi. Fakta bahwa kau bisa membawaku ke mall membuatku sangat bahagia. Jika aku ditinggalkan sendirian untuk mati di rumah, itu akan menjadi yang paling menyakitkan. Ngomong-ngomong kakak, kotak-kata sandimu, sudahkah kau membukanya? Sudahkah kau mengingat identitasmu? Belum. Tapi seharusnya segera. Segera. Aku akan bisa membuka kotak kata sandi itu. Kau harus mengingatnya dengan cepat. Pada saat itu, The film was kita akan pergi ke mall translated bersama lagi. and narrated by Baiklah. M Media. Xiaoyu, kau baru saja dioperasi. Tubuhmu masih sangat lemah. Setelah lukamu sembuh, kita akan pergi berbelanja di mall bersama, baiklah? Setuju. Baiklah. Kau istirahat yang baik dulu. Kakak Xiaoqi dan aku akan pergi menyiapkan sesuatu untukmu makan. Baik. Jadilah anak baik. Ayo pergi. Terima kasih banyak kali ini, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Nona Xiaoqi, tidak apa-apa jika kamu memanggilku Xiao Xiao, Tuan Lu. Adapun Anda, setidaknya Anda harus memanggil saya Dekan Xiao. Ya, Dekan Xiao, kali ini aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Nona Xiaoqi, pernah berbuat baik padaku. Saya hanya membalas kebaikan itu kali ini. Adapun rumah ini, sudah kosong selama beberapa bulan. Mari kita biarkan Xiao Yu memulihkan diri dari lukanya. Sisi rumah sakit memang terlalu bising. Xiaoyu baru saja dioperasi. Apakah tidak apa? Apa dia tinggal di sini? Bukankah kau bilang sebelumnya, dia harus di rumah sakit selama sebulan untuk pemulihan? Mohon tenang, selama saya di sini, sama sekali tidak akan ada masalah. Kalau begitu aku serahkan padamu, Xiao Xiao. Luming, tolong ambilkan sebotol sampo dari bawah. Baiklah. Masuklah. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Matamu terpaku. Ingin mencari ibu tiri. Untuk Xiao Yomo. Kamu sangat cantik. Aku hanya bercanda. Kau malah menganggapnya serius. Baiklah. Aku mau tidur. Aku mengantuk. Apa? Apa kau masih ingin aku membiarkanmu menginap? Baiklah. Selamat malam. Kalian berdua berjaga di pintu. Kamu adalah Saya perlu bicara hal penting dengan ketua. Limu bawahan di Kiandai. Masuklah.
Aku akan naik ke atas untuk memeriksa Xiao Yu. Bagaimana keadaannya? Baiklah, duduklah. Sekretaris Jin ditangkap oleh Biro Penegakan Hukum. Apa? Baru pagi ini, Kepala Biro Penegakan Hukum secara pribadi memimpin penangkapan. Sekretaris Jin ditangkap di tempat. Tuduhannya adalah penggelapan jabatan. Siapa yang kasih mereka nyali sebesar itu? Berani-beraninya langsung tangkap orangku. Saya sudah mengirim orang ke Biro Penegakan Hukum untuk memberikan tekanan. Saat ini, tampaknya tidak ada efeknya. Sikap Biro Penegakan Hukum sangat tegas. Saya curiga, kali ini adalah kekuatan di balik layar. Biro Penegakan Hukum yang bergerak. Bagaimana keadaan Yan Er sekarang? Prosesnya berjalan sangat cepat. Sudah mencapai tahap litigasi. Tujuan mereka adalah, dalam waktu 48 jam, menjerat Sekretaris Jin dan memaksa Anda untuk muncul. Pergi cari departemen terkait untuk menekan Biro Penegakan Hukum. Sudah terlambat, Ketua. Jika Anda masih ingin menyelamatkan Sekretaris Jin, Anda harus bertindak dalam waktu 48 jam. Saya sarankan untuk sementara menyerah dan mencari solusi nanti. Tidak. Aku harus menyelamatkan Yan Er. Pasti ada cara lain. Kecuali kita bisa menggulingkan Biro Penegakan Hukum dalam waktu 48 jam. Jika tidak, itu akan mustahil untuk menyelamatkannya. Taktik yang cerdik. Sepertinya sekarang sudah waktunya juga untuk menghadapi Biro Penegakan Hukum. Ketua kekuatan di balik layar, Biro Penegakan Hukum, sangat mengakar dan kompleks. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Mampu atau tidak kita memprovokasi mereka? Kita harus memprovokasi mereka. Mereka ingin mencaplok abad grup kau, tapi mereka perlu melihat apakah nafsu mereka bisa menanganinya. Ketua, ingatan Anda belum sepenuhnya pulih. Sekarang benar-benar tidak cocok untuk menghadapi mereka secara langsung. Kita perlu merencanakan jangka panjang. Tidak ada waktu sekarang untuk merencanakan jangka panjang. Kita sekarang harus menyerang secara proaktif untuk menjatuhkan Biro Penegakan Hukum. Ketua, punya cara. Aku yang sekarang mungkin tidak punya cara, tapi aku yang dulu pasti punya. Apa maksudmu? Aku pikir, di dalam ini, seharusnya ada apa yang kita inginkan. Apa isinya? Aku tidak tahu, tapi menilai dari apa yang terjadi di masa lalu, dan segala macam hal, di dalam ini, pasti ada sesuatu untuk menjatuhkan Biro Penegakan Hukum. Kalau begitu cepat buka. Apa kau pikir aku tidak ingin membukanya? Aku tidak ingat kata sandinya. Masih ada 2 kali percobaan tersisa. Aku akan coba lagi. Kali ini pasti berhasil. Kamu masih punya 1 percobaan buka kunci. Setelah gagal, mode penghancuran diri akan diaktifkan. Ini bagaimana? Benda ini bisa meledak sendiri. Kenapa gagal lagi? Kata sandi apa yang aku atur? Sebelumnya, apakah aku benar-benar harus memulihkan ingatanku sebelum aku bisa membukanya? Tidak apa-apa, Ketua. Jangan menyalahkan diri sendiri. Mungkin memang belum waktunya untuk membukanya. Sekretaris Jin dia hanya bisa menyerah. Tidak. Aku harus menyelamatkan Yan Er. Aku bukan seseorang yang mudah menyerah. 48 jam kan? Masih ada waktu. Bos Anda mau kemana? Mereka mau paksa aku munculkan. Aku di sini. The film was translated and narrated Seperti by yang diharapkan, Media. pemimpin abad grup. Aura ini benar-benar mengagumkan. Kau sudah tiba. Fan Tianhong, Kepala Biro Penegakan Hukum. Anda tahu kalau muncul Anda akan mati. Mengapa Anda masih muncul? Selalu ada beberapa hal yang lebih penting daripada hidup. Apakah untuk menyelamatkan sekretaris Anda? Saya hanya menangkap ikan kecil. Saya ingin bertaruh dengan Anda. Saya tidak menyangka Anda benar-benar akan muncul. Aku memenangkan taruhan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Saya bisa melepaskannya. Tapi, bukankah Anda punya hal lain untuk diberikan kepada saya? Selama kau melepaskan Jin Yan Er, hidupku, dan kotak kata sandi itu, kau bisa mengambil semuanya. Tidak. Selain kotak kata sandi, ada juga kata sandinya. Sejauh yang saya tahu, kotak kata sandi ini tidak bisa dibuka bahkan oleh rudal. Baiklah, kau lepaskan dia dulu. Baiklah. Hei, lepaskan dia. Semuanya hampir berakhir. Saatnya Anda tepati janjikan.
Baiklah. Direktur benar-benar menepati janjinya. Mengingat identitas kita. Tidak perlu memainkan trik-trik kecil ini lagi. Tepati janji Anda. Mari kita saling menghormati. Koper itu ada di lounge perkebunan. Villa nomor 1 lantai pertama. Di lemari barat. Kata sandinya adalah 0512. Aku harap koper itu memiliki daya ledak yang cukup untuk meledakkan kalian semua. Ketua Ji. Istirahat dengan tenang. Zoe, kau pengkhianat. Beraninya kau muncul di hadapanku. Tidak peduli seberapa banyak hukuman. Saya hanya punya satu nyawa. Menjual diri kepada Anda dan dia. Apa bedanya? Zoe, Anda punya lebih dari satu nyawa. Nyawa Anda di organisasi. Masih ada 3. Ibumu, istrimu, dan putrimu. Apa maksudmu kau tidak peduli dengan hidup mereka? Sama sekali, kemalangan seharusnya tidak menimpa keluarga. Baiklah, hentikan omong kosong itu. Zoe, lakukan. The film was translated and Zoe? narrated by M Media. Jangan lepaskan. Ketua Ji, misiku sudah selesai. Harap kau baik dengan keluargaku. Zoe? Stasiun ini melaporkan, pagi ini ditemukan dari tepi sungai 2 jenazah pria karena terendam air. Terlalu lama. Identitas mereka tidak dapat dikenali lagi. Saat ini polisi sedang melakukan pencocokan DNA. Warga dengan petunjuk apapun dapat menghubungi wartawan dari stasiun ini. Presiden Fu, apa yang Anda lakukan? Saya tunangan Qiandai. Untuk rapat dewan yang begitu penting ini, saya di sini untuk hadir atas namanya. Apakah ada yang keberatan? Karena tidak ada yang keberatan. Mari kita mulai. Baiklah. Hari ini grup mengadakan rapat internalnya yang kelima untuk pemungutan suara. Mengingat Ketua Ji Qiandai memiliki keadaan khusus untuk menghindari terganggunya operasional normal grup. Dengan ini kami mencopot Ji Qiandai dari posisi ketua. Yang setuju pencopotan angkat tangan. Lebih dari separuh suara setuju. Resolusi ini berlaku. Tunggu sebentar. Jinyan R, apa yang kau lakukan? Jangan Anda lupakan, posisi ketua. Bukan sesuatu yang bisa diambil siapapun. Hanya karena mereka mau. Di seluruh grup. Selain Ketua Ji, proyek mana yang dikelola oleh orang lain yang menguntungkan? Terutama Anda. Wakil Presiden Liu. Proyek yang sebelumnya dikelola Wakil Presiden Liu. Proyek pengembangan rel Astat. Menyebabkan grup merugi sebesar lebih dari 18 juta. Pada akhirnya diambil alih oleh Ketua Ji yang mengubah kerugian jadi keuntungan. Bagaimana bisa? Wakil Presiden Liu sekarang bertanggung jawab. Departemen Sumber Daya Manusia. Anda semua menganggapnya cakap. Diam. Karena ini adalah rapat pemungutan suara. Setiap orang bisa menyampaikan pendapat mereka sendiri. Saya hanya ingin bertanya kepada semua yang hadir mengenai pencopotan Ketua Ji setelah posisi ketua. Siapa yang ambil alih berikutnya? Anda. Anda kan? Atau lebih tepatnya, Anda. Ini pemungutan suara pemberhentian. Bukan pemungutan suara untuk memilih. Kami tahu, kemampuan Ketua Ji terbukti bagi semua orang. Namun keberadaannya saat ini tidak diketahui. Dan nasibnya tidak pasti. Saat ini di dalam grup, operasional bisnis terhenti. Menyebabkan kerugian ekonomi. Jauh melebihi puluhan juta. Memang benar, grup tidak bisa tanpa seorang ketua. Siapa bilang nasib Ketua Ji tidak diketahui?
Dia hidup dan sehat. Akan kembali ke grup sebentar lagi. Hidup dan sehat. Kami sudah lama tidak melihatnya. Mengapa Biro Penegakan Hukum tidak datang selamatkanmu saat tertangkap? Anda, Presiden Fu, Anda menghadiri rapat ini atas nama Ketua Ji. Tidakkah Anda berniat mengatakan sesuatu? Ini adalah pemungutan suara internal grup. Tidak pantas bagi saya untuk berpartisipasi. Tapi saya menghormati hasil pemungutan suara. Jangan lupa, kau telah dibebaskan sementara. Dan belum sepenuhnya dibebaskan dari tuduhan penggelapan. Aku mengizinkanmu untuk terus berpartisipasi dalam rapat dewan. Tindakan khusus untukmu. Ketika saya dibawa pergi, proses peradilan sudah memasuki tahap litigasi. Namun saya masih tidak terluka. Ketika saya kembali, bukankah ini membuktikan bahwa Ketua Ji ikut campur? Mungkinkah Anda wakil Presiden Liu yang ikut campur? Mungkinkah Presiden Ji masih hidup? Jin Yan Er penuh percaya diri hari ini. Benar-benar berbeda dari biasanya. Mungkinkah Presiden Ji masih hidup? Amati dulu sebelum memutuskan. Aku akan menarik suara setuju saya sebelumnya. Saya juga akan menarik suara saya. Kalian semua adalah anggota terkemuka dan dihormati di Dewan. Bagaimana suara yang sudah diberikan? Bisa ditarik kembali. Fu Yunhai ini, bos sangat mempercayainya. Namun dia tanpa diduga mengkhianati bos pada saat kritis. Tidak ada pria yang baik. Xiao Xiang, mengapa kau menerobos masuk? Kami rapat dewan sekarang. Wakil Presiden Liu, ada hal buruk. Ada apa? Bicaralah. Kepala Biro Penegakan Hukum yang baru akan tiba dalam 10 menit untuk mengunjungi ketua di grup. Apa? Apel, kepala baru, datang ke grup kita. Untuk apa? Saya tidak tahu. Saya baru saja menerima telepon. Rapat ditunda. Mari kita sambut kepala baru. Bukan lagi penangkapan di grup kan? Penangkapan terakhir sangat menakutkan. Lagi, mungkinkah mereka mau tangkap Jin Yan Er dan rekannya? Terakhir kali entah mengapa dia dibebaskan. Kali ini dengan bukti yang cukup. Apa kau tidak dengar? Mereka bilang mereka datang mengunjungi ketua kita. Wakil Presiden Liu, mengapa kamu pergi? Jika aku tidak pergi, siapa lagi? Dia ingin bertemu ketua. Tapi apa? Tapi, bicaralah. Tapi mereka secara khusus menyebut nama dan mengatakan mereka ingin bertemu ketua Ji Xiandai. Bos akan kembali. Omong kosong. Ketua Ji bahkan tidak ada di sini. Bertemu siapa? Saya juga tidak tahu. Apa yang kau tahu? Kau tahu? Saya hanya seorang resepsionis. Tidak berguna. Apa yang saya katakan kepada Anda? Wakil Presiden Liu Ketua J akan kembali. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Pasti pemimpin baru itu yang tidak mengerti situasinya. Pemberitahuannya salah. Wakil Presiden Liu, bagaimanapun juga, pemimpin baru akan segera tiba. Ayo ke pintu masuk sambut mereka. Baik, mari kita pergi menyambut pemimpin baru sekarang. Begitu pemimpin baru menjabat, mereka periksa perusahaan kita. Mereka peduli perusahaan kita. Kita perlu memberikan pemimpin baru kesan yang baik. Xiaoshan, tolong atur agar Presiden Fu istirahat baik. Kita berbaris sambut pemimpin baru. Ayo. Selamat datang pemimpin di Abad Group. Saya Liu Huchun, wakil presiden grup. Nama panggilan saya Han Ho. Pemimpin. Hei pemimpin. Pemimpin jangan berhenti. Pemimpin akan bertemu orang penting. Yang lain tidak diizinkan mengganggu. Tidak ada orang lain di perusahaan ini. Saya adalah orang dengan posisi tertinggi di grup. Apa kau salah? Pemimpin. Hei pemimpin. Pemimpin Biro Penegakan Hukum. Xiaoya sedang mengunjungi Ketua Ji. Seseorang ada di kantor bos. Aku tidak tahu. Hanya kau dan bos yang tahu. Kata sandinya. Mungkinkah? Ya Tuhan. Bagaimana Presiden Ji bisa kembali? Dia ada di kantor. Kapan Presiden Ji kembali? Kenapa tidak ada dari kita yang tahu? Dia benar-benar kembali. Tidakkah menurutmu? Pemimpin baru di depan Presiden Ji. Sangat rendah hati. Dia adalah pemimpin dari Biro Penegakan Hukum. Tidak peduli apa yang terjadi, jika itu melibatkan Ketua Ji. Tidak ada yang aneh tentang itu.
Aku hampir mengira kau benar-benar mati. Kau membuatku khawatir lagi tanpa alasan. Silakan duduk. Aku memang mengatakan, aku akan membiarkanmu mengurus keluargaku. Tapi aku tidak pernah mengatakan akan mati. Aku sudah memenangkan 3 kali kejuaraan kompetisi renang kota. Cipratan kecil ini tak akan membunuhku. Lalu itu, berita melaporkan bahwa 2 mayat ditemukan. Apa yang terjadi? Pemimpin lama tidak bisa berenang. Ditambah lagi dia sudah terluka. Wajar jika dia meninggal. Adapun yang lainnya, aku berspekulasi bahwa itu mungkin seseorang yang bunuh diri. Begitu banyak orang melompat ke sungai setiap hari. Kali ini kebetulan saja bertepatan. Kali ini, kau ubah kemalangan jadi berkah. Kau langsung menjadi seorang pemimpin. Saat ini kau hanyalah pemimpin sementara. Tapi dalam sebulan, kau akan diangkat secara resmi. Kali ini kurasa aku juga beruntung. Departemen terkait memindahkan seorang tokoh penting dari ibu kota, khusus untuk menyelidiki Biro Penegakan Hukum, aktivitas ilegal. Mereka kebetulan menemukanku. Aku memberi mereka banyak petunjuk penting. Begitulah cara aku menyelamatkan hidupku. Jadi kau sudah tahu siapa dalang di balik semua ini? Sejak pemimpin lama meninggal, petunjuk-petunjuk itu menjadi dingin. Tidak ada petunjuk baru saat ini. Kita harus menemukan dalangnya dan mengungkapnya. Ada apa? Mengikuti orang dari ibu kota itu. Tokoh penting itu. Aku memang menemukan beberapa petunjuk. Aku ragu mau beritahu kamu. Petunjuk apa, katakan padaku? Semua hal ini di permukaan dilakukan oleh Biro Penegakan Hukum. Namun, pengaruh Biro Penegakan Hukum di Jiangcheng tidak cukup untuk menyusup ke konsorsium. Aku berspekulasi bahwa orang di balik skema ini pasti sangat akrab denganmu dan grup. Mungkin orang yang kamu kenal. Baiklah. Aku mengerti. Jika pemimpin lama tidak meninggal, kita bisa saja menggali lebih banyak rahasia darinya. Sekarang penyelidikan tidak bisa dilanjutkan. Petunjuk berikutnya sudah dingin. Tidak apa-apa, Shouye. Selama periode ini, kau sudah banyak membantuku. Kau memberiku kehidupan kedua. Apa yang telah kulakukan tidak cukup. Namun, meskipun saat ini aku tidak bisa menemukan orang itu, tapi aku bisa membantumu menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Apa kau bicara tentang Liu Huchun? Wakil Presiden Liu ini sangat aktif. Selama kau tidak ada di grup, dia mati-matian berusaha menjatuhkanmu. Sejujurnya, aku tidak pernah benar-benar menganggapnya serius. Tapi karena kau ada di sini hari ini, maka kau mungkin juga membantuku membawa beberapa orang. Jadi apa rencana Ketua Ji selanjutnya? Untuk mencari bukti dan menangkap dalang ini. Baiklah. Aku siap siaga kapan saja. Pemimpin, bawa dia pergi. Anda pasti Li Hukyun bukan? Ikut kami. Kenapa apa salahku? Jika andai kau pakai posisi untuk balas dendam, untuk berurusan denganmu, Ketua Ji bahkan tidak perlu campur tangan secara pribadi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Anda harus membayar kesombongan Anda. Rasakan itu. Bos Anda kembali. Yan Er, kau sudah bekerja keras. Bisa menunggu bos kembali. Semuanya sepadan. Tidak berguna. Orang Biro Penegakan Hukum tak berguna. Xiao Zhao, mari kita lakukan. Presiden Ji, apa kau baik-baik saja? Shouye, Yonhai. Kenapa kau di sini? Aku menerima pesan teks anonim. Mengatakan kau dalam bahaya, dan ponselmu tidak bisa dihubungi. Jadi aku bergegas kemari untuk memeriksa. Aku juga, isi pesan teks yang kuterima sama. Aku bertemu pemimpin Xiong di jalan, jadi kami datang bersama. Masuk dan bicara. Aku baik-baik saja. Mungkin hanya seseorang yang iseng. Sepertinya tidak. Nomor pribadiku. Sangat sedikit orang yang tahu. Dan nomor pesan teks itu memiliki tingkat enkripsi yang sangat tinggi. Setidaknya Biro Penegakan Hukum, kami sistem internal, tidak bisa melacaknya. Lalu siapa itu? Xiao Qi, ini gawat.
Xiao Yu dia tidak baik-baik saja. Ada apa? Wajahnya menjadi gelap. Dan dia tiba-tiba pingsan. Ayo aku akan melihatnya. Apa kau menelpon Dekan Xiao? Sudah tapi aneh. Nomornya tiba-tiba menjadi tidak dapat dihubungi. Apakah ada masalah? Ada yang tidak beres. Semua ini adalah konspirasi besar. Tidak Xiao Qi. Apa yang kamu bicarakan? Konspirasi apa? Jika aku tidak salah, orang itu seharusnya segera tiba. Apa kau mengatakan? Dalang di balik ini. Koper itu masih bersamaku. Dalang itu pasti akan datang. Mereka di sini. Aku akan membukakan pintu. Dekan Xiao, kamu datang tepat pada waktunya. Xiao Yu dia pingsan. Tolong cepat periksa dia untukku. Kau tidak perlu memohon padanya. Kondisi Xiao Yu saat ini awalnya didalangi oleh Dekan Xiao sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi Presiden Ji kamu masih. Sudah kulihat. Anda benar sekali. Racun di tubuh Xiao Yu ini diberikan olehku. Jika aku tidak mendetoksifikasi dia malam ini, dia tidak akan selamat malam ini. Apa? Kamu binatang. Kami sangat mempercayaimu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini tidak benar. Beraninya kau datang sendirian? Apa Presiden Ji? Apakah Anda ingin orang lain datang juga? Sepertinya orang lain ada di antara kita. The film Xiao was Qi, translated apa yang kamu and bicarakan? narrated by M Kenapa kau Media. mengkhianatiku? Presiden Ji saya sangat menyesal. Bos baru. Dia menawarkan terlalu banyak. Kalau begitu biarkan aku menebak. Bos barumu seharusnya ada di sini juga kan? Presiden Ji. Saya tidak mengerti maksud Anda. Presiden Ji. Apakah Anda mengatakan? Aku juga banyak berpikir. Dan kemudian aku menyadari banyak hal. Sebenarnya tidak benar. Mereka tidak masuk akal. Tidak sampai Dekan Xiao tiba. Barulah aku tiba-tiba mengerti. Dalang ini. Kakak Yunhai. Itu kau kan? Fu Presiden Fu. Kiandai aku tunanganmu. Aku tunanganmu. Bagaimana bisa kau mencurigaiku? Aku juga tidak ingin mencurigaimu. Tapi semua bukti menunjuk padamu. Dan mengingat kepribadianmu. Kau pasti datang dan ikut langsung dalam skema besar ini. Fu Yunhai. Jadi pesan teks itu dikirim olehmu. Kau benar-benar memainkan sandiwara yang bagus. Apa kau tidak takut aku akan menangkapmu? Jika kau punya bukti. Kau pasti sudah menangkapku sejak lama. Tapi apa kau punya? Kau. Baiklah. Aku tahu bahwa dengan harga dirimu. Karena aku sudah mengungkapmu. Kau mungkin tak perlu sembunyikan kan? Katakan padaku syarat-syaratmu. Seperti yang diharapkan dari wanita. Ini Fu Yunhai yang kuincar. Sungguh mengesankan. Permintaanku sederhana. Buka tas kerja itu. Berikan isinya padaku. Dan aku akan meminta Xiao Xiao mendatok anak itu. Apa sebenarnya yang ada di dalam koper itu? Apa itu? Apa yang buatmu sekeras ini? Kau akan tahu setelah membukanya. Baiklah. Selama aku membuka koper itu dan memberimu isinya, kau akan segera mendetoksifikasi Xiao Yu. Jangan khawatir Kiandai. Aku Fu Yunhai selalu menepati janjiku. Lu Ming, ambil koper itu. Xiao Qi, kita harus bayar kan? Nyawa Xiao Yu ada di tangannya. The film was Cepat pergi. translated and narrated by M Media. Cepat. Apa kau mencoba ingkar janji? Sekarang aku tiba-tiba punya pertanyaan lain. Apel. Jika menggunakan racun sebagai cara untuk memaksaku menyerahkan koper itu, maka Xiao Xiao saja. Sudah cukup. Kenapa rubah tua sepertimu juga muncul di sini secara langsung? Itu tidak seperti dirimu. Kiandai. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Permainan tanya jawabmu. Apa kau masih ingin menyelamatkan nyawa anak itu? Nah, sekarang aku punya tebakan baru. Apa kau mau mendengarnya?
Aku tidak mau mendengarkan. Aku harus mendapatkan isi kotak itu sekarang. Mungkinkah kau tahu sejak awal bahwa kotak ini hanya bisa dimasuki 5 kali percobaan kata sandi, dan ketika percobaan kelima gagal, itu akan meledak. Apa yang kau bicarakan? Ini kotak kata sandimu. Bagaimana aku bisa tahu? Lalu mungkinkah bahwa itu juga bukan kotaku? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Kalau begitu aku bilang saja. Gimana kalau itu milikmu sejak awal? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika ini kotak kata sandiku, bukankah aku akan langsung membukanya? Dengan cara ini, semuanya sebenarnya masuk akal. Kotak kata sandi itu milikmu, dan kau berencana menggunakan kotak sandi ini untuk meledakkan kami. Jika memang begitu, mengapa aku harus berputar-putar sejauh ini? Aku bisa saja mencari seseorang, langsung lenyapkan kalian ya. Kau sudah melakukannya, hanya saja tidak berhasil. Qiandai, kau terlalu banyak berpikir. Jika kotak kata sandi itu milikku, mengapa kau mau dengan sukarela membukanya? Itu karena kau tahu aku akan kehilangan ingatanku. Lanjutkan. Aku ingin melihat apa yang bisa kau rekayasa. Kau menyuruh Kepala Biro Penegakan Hukum mengirim seseorang untuk menyuntikku dengan obat. Kau memberitahunya bahwa obat itu mematikan, tapi kenyataannya obat itu menyebabkan amnesia. Jadi begitu. Jadi kita semua adalah Qian. Kau menggunakan cara untuk mengirimkan kotak ini ke tanganku, membuatku yakin punya pengaruh atas grup Luhai. Lalu kau suruh orang menyuntikku dengan obat amnesia itu. Setelah kehilangan ingatanku, aku pasti akan mengerahkan segalanya untuk memecahkan kotak sandi ini. Dengan cara ini, akan mungkin terjadi selama proses ini. Bersama dengan kotak sandi ini, meledak dan mati. Katakan apapun yang kau mau, ini hanya spekulasimu bukan? Jika aku mati, maka grup abadku pasti akan membalas dengan kekuatan penuh. Semua petunjuk menunjuk ke Biro Penegakan Hukum, maka sangat mungkin bahwa Biro Penegakan Hukum dan grup abadku akan bertarung sampai mati. Ini juga menyelesaikan bahaya besar lain di pikiranmu. Biro Penegakan Hukum. Biro Penegak Hukum aku tak punya dendam. Mengapa aku harus menggunakanmu untuk melenyapkannya? Biro Penegakan Hukum dan kau memang tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Bahkan Kepala Biro Penegakan Hukum di tanganmu hanyalah pion kecil. Orang-orang dari Biro Penegakan Hukum telah melakukan terlalu banyak pekerjaan kotor untukmu, untuk melindungi dirimu sendiri. Tentu saja, kau akan membuang kartu truf ini di tanganmu. Ini masuk akal. Sebelumnya Xiaoye memberitahuku sesuatu. Seorang tokoh terkemuka dari ibu kota telah mengincar grup Lu Haimu dan sekarang ditempatkan di Jiangcheng. Dan semua yang kau lakukan sekarang, korbankan benteng demi raja. Brilian, deduksi yang sungguh brilian. Tapi kau masih belum mengatakan. Hari ini, mengapa aku ada di sini? Mengapa kau ada di sini? Tentu saja itu untuk menyaksikan langsung tirai penutup drama besar ini. Untuk menyaksikan kita semua binasa dalam ledakan ini. Dan setelahnya, kau bisa mengaitkan semua ini kepada Dekan Xiao. Kau sendiri bisa dengan sempurna menghilang. Qiandai, kau menganggapku terlalu mengerikan bukan? Untuk bisa di usia 28 tahun mengambil posisi grup Luhai dalam rawa seperti itu sebagai presiden, kau lebih dari sekadar menakutkan. Aku hanya tidak menyangka kau akan bergerak secepat ini. Mengapa aku harus menyerangmu? Kau sangat pintar. Apa kau tidak mengerti? Kau mengincar grup abadku bukan? Kau bahkan menyuap wakil Presiden Liu. Tapi si bodoh itu sama sekali tidak bisa membantumu. Sekarang hanya kau sendiri yang bisa bergerak. Meskipun deduksimu semuanya benar, apa bedanya? Deduksi tetaplah hanya deduksi. Xiaoye juga ada di sini. Bahkan orang tua itu dari ibu kota mengawasi tempat ini. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak punya bukti. Bagaimana jika aku mengatakan isi dari tas kerja ini justru adalah bukti yang bisa menjeratmu? Jika tas ini diserahkan ke tanganmu olehku, apa kau pikir aku akan menaruh hal penting di dalamnya? Kau akan aku sudah kenal kau 10 tahun. Aku terlalu mengenalmu. Kesombongan dan percaya diri berlebihan membuatmu percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa membuka kotak ini. Dan nasib kotak ini pasti akan terpengaruh oleh ledakan. Dengan beberapa orang tewas dalam ledakan itu. Dan dengan sifatmu yang sombong dan suka berpetualang, kau pasti akan menaruh sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang sangat penting bagimu. Sesuatu yang bisa sepenuhnya mengirimmu ke neraka. Lelukan ini tidak lucu. Dalam keadaan normal, tas kerja ini memang akan seperti yang kau bayangkan. Tidak ada yang akan pernah membukanya. Aku bahkan curiga
Kau mungkin bahkan tidak tahu kata sandi kotak ini. Ya benar. Karena untuk mencegah dirimu sendiri dipaksa membuka tas kerja ini setelah tertangkap, kau sendiri bahkan tidak tahu kata sandinya. Ini untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalamnya selalu anti gagal. Sepertinya hari ini, kotak kunci ini tidak akan terbuka. Betapa sia-sianya. Aku datang sejauh ini tanpa hasil, karena kotak kunci ini tidak akan terbuka. Nyawa gadis itu tidak perlu diselamatkan juga. Xiao Zhou, ayo pergi. Pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Karena bosku sudah menunjukkan diri, maka tinggallah. Orang tua kita sudah berselisih begitu lama. Kau mau tangkap aku tanpa bukti? Kisah gadis di belum berakhir. Kamu, bagaimana Anda bisa pergi begitu saja? Bagaimanapun juga. Tunggu dia selesaikan ceritanya. Sebuah cerita hanyalah sebuah cerita. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Itu bukan urusanmu. Fuyun Hai, saya akui. Rencana-rencanamu bisa dibilang tanpa celah. Tapi, dunia ini tidak berputar di sekelilingmu saja. Masalah yang tampak tak terpecahkan. Masih ada secercah harapan. Apa maksudmu? Kotak kunci ini. Kata sandinya tidak diatur olehmu. Tapi kotak kunci selalu The memiliki film was kata sandi translated awal kan? and narrated by Lalu, Media. kau selalu membutuhkan seseorang untuk mengatur kata sandi untukmu. Orang ini seharusnya adalah seseorang yang kau pasti tidak kenal. Jadi kupikir, kau mungkin hanya menemukan seseorang yang tidak kau kenal untuk mengatur kata sandi untukmu. Apa aku benar? Jadi kenapa? Ada miliaran orang di dunia ini. Bahkan jika aku menemukan orang seperti itu, kau pikir bisa temukan secepat itu waktu? Jika kau benar-benar menemukannya, aku mungkin akan mengakhiri hidupku sendiri. Fuyun Hai, kau benar-benar. Bahkan langit pun tidak bisa mentolerirmu. Bukankah ini kebetulan? Orang yang mengatur kata sandi untukmu ada di sini bersamaku. Tidak mungkin. Xiaoqi, kamu terus berbicara tentang kotak kunci. Jenis kotak kunci apa sebenarnya itu? Itu hanya kotak kunci hitam. Aku sebelumnya menyimpannya di Ban Futong. Aku punya sesuatu. Aku ragu mau beritahu kamu. Apa itu? Ketika aku mengantar makanan tadi, aku bertemu orang yang sangat aneh. Dia juga memberiku sebuah kotak kunci hitam. Tapi yang lebih aneh lagi adalah, dia juga memintaku untuk secara acak mengatur kata sandi untuknya. Dan aku tidak bisa memberitahunya. Hanya aku yang boleh tahu. Kotak kunci jenis apa? Yang besar ini, hitam. Dan kata sandinya 4 digit. Tunggu sebentar. Apakah ini yang ini? Ya, gayanya sama dengan yang ini. Mungkinkah benar-benar ada dua kotak kunci yang identik? Haruskah aku memasukkan kata sandinya untuk melihat apakah itu terbuka? Tunggu. Kotak kunci ini hanya satu percobaan terakhir. Aku masih punya beberapa hal yang belum kupahami. Jangan sentuh dulu. Baiklah. Kebetulan orang ini adalah Luming. Aku. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak mungkin kau. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Luming. Buka itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bawa dia pergi. Ya, Tunggu, racun Xiaoyu belum disembuhkan.
Orang ini kuserahkan padamu. Bosku, silakan ikut saya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dekan Shao. Kamu tadinya baik-baik saja memihak. Kenapa kamu tiba-tiba kehilangan akal? Dalam hidup seseorang, sekali pilihan yang salah dibuat, tidak ada jalan kembali. Pergi bermain. Xiao Qi. Aku pernah berpikir bahwa identitasmu pasti luar biasa. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah ketua kekayaan abad grup. Tidak peduli apa identitasku. Tapi, aku akan selalu menjadi kakak Xiaoqinya Xiaoyu. Ngomong-ngomong Yan Er, masalah yang kuminta kau tangani sebelumnya. Bagaimana perkembangannya? Villa di Longxi Estate sudah dialihkan ke nama Tuan Luming. Selain itu ada 3 mobil mewah tingkat jutaan. Sekarang, dia bisa tinggal di villa. Bawa mobil sport antar makanan. Tidak Xiao Qi kamu. Jangan salah paham. Benda-benda ini, semuanya adalah hadiah dariku untuk Xiaoyu. Kau saat ini hanya memegangnya sebagai amanah. Ini. Ngomong-ngomong, pusat perbelanjaan ini, bukankah sudah diakuisisi oleh grup kita? 2 orang ini, mengapa mereka masih di sini? Bos, grup baru saja mengakuisisinya. 2 tokoh kecil ini. Saya belum sempat mengurus mereka. Saya akan pergi sekarang. Kalian berdua dipecat. Segera pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji kalian dan pergi. Tidak, siapa kamu? Itu petugas penegak hukum itu. Penjaga bawa dia pergi. Jangan. Bos, ini semua adalah permata inferior. Bagaimana bisa mereka layak untuk Anda? Menurutku mereka cukup cantik. Aku punya yang lebih cantik di sini. Xiaoyu. Meskipun aku tidak punya banyak, aku bersedia memberikan segalanya padamu. Xiao Qi, maukah kamu menikah denganku? Tidak mungkin.